Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan pada mata kuliah keuangan pusat dan keuangan daerah. Jadi perkuliahan kita perkuliahan jarak jauh melalui channel YouTube, dan tentu walaupun ini tidak sempurna, tentu ini mudah-mudahan tidak mengurangi makna kita dalam mencari ilmu. Dan tentunya kita pun ingin segera bahwa wabah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana normalnya, sebagaimana mestinya. Pada perkuliahan keuangan pusat dan keuangan daerah ini, saya akan mencoba menyampaikan materi tentang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Jadi kita nanti akan berbicara tentang otorisator dan ordonator. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu terdapat pada tangan siapa? Ini kita tentu harus berbicara pada sisi undang-undang keuangan negara, yang kita tentunya harus merujuk ke sana semua. Jadi pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan keuangan daerah itu harus merujuk pada undang-undang tentang keuangan negara. Nah, presiden tentu ini karena presiden itu mendapatkan mandat, apalagi dalam sebuah sistem presidensial, presiden itu memiliki kekuasaan yang kuat. Dia tidak bisa dijatuhkan serampangan begitu, kecuali dengan keputusan yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pengajuan DPR, berdasarkan data-data yang konkret, ada keputusan Mahkamah Konstitusi, dan kemudian nanti baru ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, presiden itu selaku Chief of Executive berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Jadi presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Makanya nanti dia bersama-sama dengan DPR itu membahas anggaran, pendapatan dan belanja negara. Itu bersama-sama dengan DPR. DPR itu memiliki kekuasaan tertinggi dalam bidang legislatif. Tapi khusus APBN, khusus masalah keuangan nih, DPR tidak bisa melakukan hak inisiatif. Jadi kalau undang-undang yang lain DPR bisa mengajukan hak inisiatif. APBN nggak bisa. APBN itu mesti datang dari eksekutif, dari presiden. Nah, jadi dalam kekuasaan pengelolaan keuangan negara, presiden itu berarti selaku Chief of Executive. Kekuasaan presiden tersebut dibantu oleh Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer. Ada Menteri Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer. Dan Bank Sentral yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Jadi nanti presiden itu pada dasarnya kekuasaan ada di presiden, dan kemudian presiden itu dibantu dan mendelegasikan kewenangannya kepada para pembantunya, menteri dan pimpinan lembaga yang lain. Dan di sini Bank Sentral, walaupun Bank Sentral adalah independen berdasarkan undang-undang, Bank Sentral itu adalah independen. Dia dipilih berdasarkan pengajuan presiden, nanti dibahas atau dipilih di Komisi 11 DPR RI. Dan oleh karena itu Bank Sentral pada dasarnya adalah independen, karena dia harus betul-betul bisa menjaga stabilitas moneter sebagaimana yang ditugaskan oleh undang-undang. Nah, bagaimanakah pengurusan umum keuangan negara? Jadi kalau tadi berbicara kita tentang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang ada pada presiden dibantu oleh menteri-menteri dan ada Bank Indonesia. Bagaimanakah pengurusan umum keuangan negara? Nah, dalam pengurusan umum keuangan negara, pertama kita mengenal adanya otorisator. Otorisator itu ya pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan atau keputusan yang mengakibatkan uang negara masuk atau uang negara keluar, sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena pungutan dari masyarakat. Nah, jadi wewenang untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan uang negara berkurang atau bertambah itu disebut otorisasi. Jadi otorisasi, kewenangan. Jadi otorisator itu mereka yang pejabat yang punya kewenangan. Dengan kewenangannya itu uang negara bisa masuk, bisa keluar dengan kewenangannya. Itu disebut dengan otorisator. Nah, wewenangnya disebut dengan otorisasi. Wewenang untuk membuat keputusan yang mengakibatkan uang negara berkurang atau bertambah.
Nah, otorisasi itu ada otorisasi yang sifatnya umum, ya. Seperti apa otorisasi yang bersifat umum? Yaitu berupa keputusan dan tindakan yang lazimnya berbentuk peraturan umum. Jadi ini otorisasi umum. Jadi otorisasi umum itu otorisator itu bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain membentuk undang-undang pajak misalnya. Itu otorisasi yang sifatnya umum. Jadi presiden bersama-sama DPR nanti membuat undang-undang pajak. Maka dengan undang-undang pajak itu bisa membuat uang negara masuk. Nah, atau peraturan pensiun misalkan. Dengan presiden membuat peraturan pensiun, uang negara bisa keluar. Nah, itu peraturan umum. Itu otorisasi yang sifatnya umum ya, otorisasi yang sifatnya umum. Jadi otorisasi yang sifatnya umum itu dicerminkan dalam kewenangan otorisator dalam membentuk peraturan-peraturan. Nah, dengan peraturan itu berdampak pada uang negara bisa keluar. Dengan undang-undang pajak kan, uang masuk ke negara dalam bentuk misalkan pajak penghasilan. Atau kalau di daerah itu ada pajak restoran masuk. Itu dibuat undang-undangnya dulu. Sedangkan otorisasi khusus, nah ini umum ya, umum itu jadi dengan undang-undang. Kalau otorisasi khusus itu bentuknya surat keputusan atau surat keputusan penetapan pajak dibuat oleh pejabat tertentu, ya. Atau SKPNS untuk orang tertentu kan gitu. SK pemerintah pusat atau presiden membuat SK pengangkatan seseorang, maka tentunya itu diimbangi dengan keluarnya uang negara untuk membayar gaji. Itu namanya otorisasi khusus. Itu tidak dalam bentuk undang-undang atau peraturan umum, tapi dalam bentuk surat keputusan yang bersifat bersifat khusus gitu ya. Keputusan yang bersifat khusus. Kan ada ada peraturan bersifat general, bersifat umum. Ada juga peraturan-peraturan yang bersifat spesial, khusus dalam bentuk keputusan-keputusan. Nah, melalui otorisasi umum, uang negara keluar secara tidak langsung. Itu otorisasi umum. Jadi dengan undang-undang kan, uang keluar secara tidak langsung, karena masih ada dijabarkan lagi oleh peraturan-peraturan lainnya, sampai ada pejabat yang membuat surat keputusan merujuk pada undang-undang. Sehingga dengan otorisasi umum, uang negara itu keluar masuk tidak langsung. Nah, tindakan atau keputusan nanti yang diambil oleh otorisator, yang sifatnya khusus tadi, itu disebut dengan surat keputusan otorisasi atau SKO. Jadi, biasa itu yang namanya presiden bisa menunjuk menteri keuangan, gubernur, bupati itu punya SKO. Jadi SKO itu surat keputusan otorisasi. Jadi, dengan SKO ini maka uang itu bisa keluar. Tanpa SKO uang tidak bisa keluar. Maka pejabat daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dia kewenangannya dicerminkan oleh dia memiliki SKO, surat keputusan otorisasi, sehingga dengan tanda tangannya dalam SK otorisasi ini uang bisa keluar ya, atau uang bisa masuk. Ya, jadi pejabat yang berwenang melakukan tindakan otorisator ya presiden, semua menteri, ya, dengan adanya pelimpahan kewenangan dari presiden atau pejabat-pejabat lain seperti gubernur dan bupati, dia punya SKO. Kemudian di dalam pengelolaan keuangan negara itu, selain tadi otorisator, kita juga mengenal adanya ordonator. Apa itu ordonator? Ordonator itu pejabat yang melakukan pengawasan terhadap otorisator agar selalu apapun tindakan dari otorisator ini selalu merujuk pada kepentingan umum. Tugas ordonator itu adalah melakukan penelitian dan pengujian terhadap penerimaan maupun pengeluaran uang negara. Jadi jangan sampai nanti otorisator menandatangani SKO, uangnya nggak ada gitu. Maka harus diuji dulu gitu ya. Dan apakah misalkan keputusan itu melampaui nggak yang ditentukan dalam APBN maupun APBD. Ordonator itu sendiri terdiri atas ordonator pengeluaran negara dan ordonator penerimaan negara. Ordonator pengeluaran negara
adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan seperti misalkan Direktorat Jenderal Anggaran. Karena begini, Presiden kan tidak mungkin karena banyaknya pekerjaan dan sebagainya tidak mungkin tidak mungkin sampai tahu detail, sampai rupiahnya begini. Berapa pendapatan dari misalnya dari cukai rokok kan Presiden tidak mungkin tahu detail. Berapa pengeluaran untuk misalkan jalan lintas Sumatera kan Presiden nggak mungkin tahu sampai hal-hal yang kecilnya. Maka yang tahu secara teknis yaitu Direktorat Jenderal Anggaran yang nanti dia akan melakukan sebuah pengujian apakah yang ditandatangani SK oleh Presiden itu duitnya ada atau nggak ada. Apakah besarannya melampaui APBN atau tidak kan begitu. Karena APBN kan undang-undang tidak boleh dilanggar. Nah, tugas odonator pengeluaran negara adalah melakukan penelitian dan pengujian terhadap SKO atau surat keputusan otorisasi. Artinya tidak boleh jumlah yang ada di SKO itu melampaui apa yang ada di APBN. Kemudian membukukan pada pos mata anggaran yang tepat gitu ya. Jadi setiap pengeluaran itu tentu harus diposkan oleh Dirjen Anggaran pada pos yang tepat. Kemudian memerintahkan membayar uang dengan menerbitkan surat perintah membayar uang atau SPMU, yaitu tugas dari ordonator. Kemudian ada ordonator penerima negara, jadi sebagai pelaksana adalah para menteri yang menguasai pendapatan negara. Ya, termasuk menteri yang menguasai pendapatan negara adalah Menteri Keuangan, karena Menteri Keuangan mengolah pajak, jadi pajak yang kurang lebih sekitar 1.500 triliun itu kan ada di Kementerian Keuangan dan direktorat, salah satunya ada Direktorat Jenderal Pajaknya. Jadi ordonator penerima negara sebagai pelaksana adalah para menteri yang menguasai pendapatan negara. Jadi menteri-menteri yang mengelola pendapatan negara, termasuk kan ada juga seperti Kementerian Agama kan ada juga pendapatan non pajak seperti umroh gitu ya. Kemudian kementerian-kementerian lain dari bidang kepariwisataan gitu ya, Kementerian Pariwisata yang non pajak. Kemudian kalau di pendidikan kan ada pendapatan non pajak itu bayar uang kuliah itu kan ada, itu pendapatan negara yang kemudian dikembalikan kembali kepada masyarakat atau kepada perguruan tinggi dalam berbagai model institusi seperti BLU dan lain-lain. Jadi tugas utama dari ordonator penerima negara itu adalah mengawasi apakah penerima negara tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak kan. Pajak-pajak itu kan semua rujukannya adalah undang-undang, dan kemudian bagaimana petugas atau pejabat yang menetapkan penerimaan pajak, nah ini kan harus benar-benar berjalan berdasarkan undang-undang yang berlaku, kemudian tahapan-tahapannya benar, kemudian penetapan berapa jumlah pajak yang dibayarkan kan tentu ini tidak boleh. Kemudian semena-mena atau berdasarkan negosiasi kedua belah pihak yang cenderung menjadi tindakan korupsi. Maka atas dasar surat keputusan ini nanti diterbitkan surat perintah menagih atau SPM. Jadi tadi ada SPMU, ordonator penerima negara itu menerbitkan surat perintah menagih, sehingga berdasarkan tagihan yang sudah ditetapkan itu maka pihak wajib pajak atau pihak lain itu membayar sejumlah uang kepada negara. Itu ordonator penerima negara. Kemudian kita berbicara pengurusan khusus keuangan negara. Yang ditunjuk untuk menjalankan pengurusan khusus itu disebut dengan bendaharawan. Jadi kalau tadi berbicara pengurusan umum ada otorisator, ada ordonator. Kalau pengurusan khusus keuangan negara itu ada yang disebut dengan bendaharawan. Bendaharawan itu yang dibebani tugas mengurus dan menyimpan sebagian dari kekayaan negara berupa uang dan barang. Itu tugas bendahara. Jadi uang, barang, siapa yang bertanggung jawab mengelola itu bendahara. Nah, dalam praktek tugas pengurusan uang diwujudkan dalam penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas perintah ordonator. Jadi bendaharawan itu menerima, menyimpan, membayar atas perintah ordonator. Tadi ada SPMU, ada SPM kan gitu. Pengurusan barang yang dilakukan oleh bendaharawan itu meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, atau penyerahan dan pemeliharaan.
Bendaharawan ditinjau dari objeknya terdiri atas bendaharawan uang, ada bendaharawan uang, jadi itu tugas bendaharawan uang, berarti objek pengurusannya adalah uang negara. Kalau bendaharawan barang, objek pengurusannya adalah barang milik negara. Ada bendaharawan uang dan barang, nah, berarti objek pengurusannya adalah uang dan barang gitu. Jadi ditinjau dari objeknya ada 3 jenis bendaharawan, ya, bendaharawan uang, bendaharawan barang, dan 3 adalah bendaharawan uang dan barang. Kemudian bendaharawan ditinjau dari sudut tugasnya meliputi bendaharawan umum, yaitu mempunyai tugas untuk menerima pendapatan negara yang terkumpul dari masyarakat. Itu bendaharawan umum, contoh kepala kas negara, Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk Menteri Keuangan, ya. Jadi itu benar menerima pendapatan negara yang terkumpul dari masyarakat. Seperti kita bayar pajak melalui BRI kan gitu, ya. Atau bayar pajak apa melalui Mandiri gitu. Itu ada yang ditunjuk oleh negara sebagai bendaharawan. Ada bendaharawan khusus, ada bendaharawan umum, ada bendaharawan khusus, yaitu yang mengurus pengeluaran negara dari persediaan uang kas yang ada padanya dan diterima dari bendaharawan umum. Jadi dia itu bendahara yang mengeluarkan atau mengurus pengeluaran uang yang ada padanya yang diterima dari bendaharawan umum. Jadi dia nerima uang dari bendaharawan umum, baru dia mengeluarkan. Sehingga dia bendaharawan khusus itu membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ kepada bendaharawan umum. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.